Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan kekuatan di sektor agraris, di mana pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang ekonomi, tetapi juga menjadi dasar ketahanan dan kedaulatan bangsa. Meski demikian, di sektor ini tengah menghadapi berbagai persoalan kompleks, seperti dampak perubahan iklim, ketidakstabilan harga hasil pertanian, keterbatasan lahan produktif, serta meningkatnya kebutuhan pangan. Di tengah kondisi tersebut, muncul sosok inspiratif yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap integritas dan kepemimpinannya, yakni Dr. Ida Widi Arsanti. Beliau dapat dijadikan contoh dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai ASN, Ibu Ida menunjukkan komitmen kuat dalam melayani kebutuhan petani dan masyarakat melalui berbagai program nyata. Ibu Ida selalu menempatkan kepentingan masyarakat, khususnya petani, sebagai fokus utama. Beliau aktif turun langsung ke lapangan untuk berdialog, mendengarkan aspirasi petani, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan petani. Bahkan beliau turut melakukan pembinaan dan pendampingan kepada penerima manfaat program di daerah sebagai bentuk pelayanan yang responsif dan dekat dengan masyarakat. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Cermin pada Dr. Ida Widi Arsanti melalui pelaksanaan kegiatan yang bertanggung jawab, transparan, maupun berorientasi pada hasil. Dalam perannya di lingkungan Kementerian Pertanian, beliau berperan aktif dalam mengembangkan SDM di Kementan. Hal ini didasari dari adanya berbagai macam program pelatihan penyuluhan yang melibatkan penyuluh pertanian di Indonesia. Dalam aspek akuntabilitas kinerja sendiri mengacu pada SAKIP, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana Kementerian Pertanian memperoleh predikat baik. Nilai berakhlak yang ketiga adalah kompeten. Ibu Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, terus belajar dan mendorong kapasitas pengetahuan sumber daya manusia. Salah satunya terlihat melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau biasa disebut YES. Program ini meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi. Beliau juga mendorong keterlibatan perempuan serta penguatan inovasi dan digitalisasi pertanian agar siap dan kuat menghadapi tantangan zaman. Nilai harmonis dari Ibu Ida Widi Arsanti tercermin melalui kepemimpinannya yang inklusif dan kemampuannya membangun ekosistem kerja yang positif. Ibu Ida Widi Arsanti juga mengintegrasikan nilai-nilai harmoni ke dalam program strategis nasional seperti Brigade Pangan, Pendidikan Pertanian, dan Astacita Presiden. Nilai harmoni Ibu Ida Widi Arsanti bukan sekedar menjaga kerukunan, tetapi tentang bagaimana perbedaan diubah menjadi kekuatan kolaboratif untuk memajukan pertanian Indonesia. Yang kelima yaitu loyal. Sebagai Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, Ibu Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP, menunjukkan sikap loyalitas kepada bangsa melalui dedikasi dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Pertanian demi meningkatkan swasembada pangan. Terlihat dari indeks pertanian yang naik dari IP 100 ke IP 200 hingga mencatat omset 1, miliar dan menghasilkan rata-rata pendapatan 20 juta per bulan untuk setiap anggota kelompok tani. Selanjutnya, nilai adaptif dari Dr. Ida Widi Arsanti tercermin dari upaya mentransformasi pendidikan dan pelatihan pertanian melalui digitalisasi e-learning dan pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Beliau juga memperkenalkan konsep penerapan smart farming dengan pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. Upaya ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya merespon perubahan zaman modern, tetapi memiliki visi ke depan dalam memajukan sektor pertanian dalam menghadapi tantangan zaman. Dan terakhir adalah kolaboratif. Ibu Ida mampu membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dengan mensupport Alsintan untuk seluruh kelompok tani yang ada di Jawa Timur. Nah, gunanya untuk mempercepat program prioritas pemerintah dan bersama menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa.